Di tengah geliat pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai usaha rumahan terus bermunculan dan berkembang. Berawal dari dapur sederhana, kreativitas dan ketekunan pelaku usaha mampu menghadirkan produk yang tidak hanya diminati masyarakat, tetapi juga memberi manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah usaha kue bolu Enak Bilin yang berlokasi di Jalan Pemuda, Painan Utara, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Usaha rumahan ini menjadi contoh bagaimana ketekunan dan semangat berwirausaha mampu berkembang menjadi usaha yang menjangkau ke berbagai daerah. Perkembangan usaha mikro ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui program prioritas nasional Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, kondisi hari ini UMKM di Pesisir Selatan mulai menggeliat dan lebih bagus lagi. Ada bentuknya seperti usaha dalam bentuk kuliner, produksi rumah tangga, ada seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, di kuliner ini alhamdulillah kondisi sekarang ini Pesisir Selatan ini semakin banyak pilihan-pilihan kita yang dihadirkan. Seperti rendang lokan, rendang ikan, dan termasuk juga cemilan-cemilan yang lainnya. Itu yang hari ini. Ada lagi sirup buah palo, dan insya Allah ini semakin lebih banyak lagi. Kami selalu melakukan pertama pemantauan dan pengawasan terus dengan data kami dan terus memberikan pembekalan dan pelatihan sehingga ada inovasi-inovasi baru gitu. Mereka tidak hanya bertahan dengan apa yang mereka sudah miliki sebelumnya, tetapi dengan ada pembekalan dan pelatihan kita, ada tawaran kita untuk inovasi-inovasi baru terhadap mereka. Mungkin dari segi produknya, dari segi kemasannya, dan dari segi promosinya. Usaha kue bolu Enak Bilin ini mulai dirintis pada tahun 2025 oleh Berlian Permatasari. Berawal dari produksi sederhana di rumah, usaha ini perlahan berkembang seiring meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk kue bolu yang lembut dan memiliki berbagai varian rasa. Saat ini produk bolu Enak Bilin telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan seperti Pasar Painan, Tarusan, Pasar Baru, Batangkapas, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, permintaan juga datang dari luar daerah, bahkan di Kota Padang. Dari kemarin pengen banget makan yang manis-manis. Di mana ya? Pengen bolu lagi. Kalau di Painan, bolu yang enak di mana? Ada bolu enak kayaknya di sana. Pak, aku lihat dulu aja ya. Halo, selamat sore, Dek. Halo, sore Ibu. Ya aku Iya. dari kemarin pengen banget makan bolu, Bu. Terus lihat ada bolu ini di sini. Nah, kira-kira apa aja nih Bu variannya? Wah, ini bolu Enak Bilin, Dek, yang biasa kita sekarang ini sedang viral-viralnya banget. Bolu kita ini harganya cuma 20.000, tapi kita banyak varian. Bisa ada rasanya yang tape, pisang, coklat, vanila, banyak. Ada, tinggal pilih aja mana yang mau. Oh, jadi ini 20.000, Bu. Iya, benar, 20.000. 20.000. Betul sekali, Jadi udah 20.000. bisa dapetin varian yang mana kita mau nih. Ya. Yang mana Adek suka, mana mau. Bahkan kita bisa request toppingnya kalau datang ke dapur bisa, Kak, kita maunya mises, Kak, maunya kita keju aja bisa. Oh, menarik banget, Bu. Kalau tahu gitu dari kemarin aku kesini. Oh iya, Bu, ini alamatnya di mana ya, Bu? Ini di Jalan Pemuda, Kecamatan Empat Jurai di Painan Utara. Oh, dan untuk pemasarannya selain di sini, Bu, ada di tempat lain nggak, Bu? Ada, kita udah ini sampai juga ke Padang, ke Kerinci, ke Sungai Panuah. Nah, terus kita ke arah selatannya, pesisir selatan kayak Air Haji, Batangkapas, Surantiah. Kita udah alhamdulillah udah sampai ke sana. Makanya kita punya reseller mitra kerja yang di tiap-tiap daerah gitu. Jadi dia tersebar di mana-mana. Ya. Oh, jadi bukan hanya di sini kita cari ya, Bu, Ya. ya, tapi ada lagi di tempat-tempat lain.
Wah, keren banget. Terus ini ada apa lagi nih, Bu? Ini kan ada varian cireng isi sama cireng salju yang buat cemilan tambahan ya. Kalau kita kan manis-manis, ini yang pedasnya gitu. Ada cireng, ada bolu kukus. Oh, ini bolu kukus. Kalau ini harganya berapa? 10.000 aja. 10.000. 10.000. Jadi jajanan betul-betul terjangkau sama masyarakat, tapi kualitasnya bahan-bahan kita memang betul-betul kita jaga gitu. Kita penasaran, Bu, sama bagian produksinya. Kira-kira kita boleh lihat sedikit nggak ya, Bu? Boleh banget, Boleh, boleh. Bu. Kita sangat terbuka sama produksi kita, mau bahannya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana, kita sangat terbuka. Oke, boleh lihat, Bu? Boleh. Oke. Oke deh, itu tempat ruang produksi kita. Jadi rumah produksinya langsung deket sini juga ya? Iya, Kak? kita terpisah dengan rumah di sebelahan. Ya di sini kita tempat produksinya. Ya, akan masuk. Menarik banget. Kalau boleh tahu produksi satu. Assalamualaikum. Ini mesin yang biasa digunakan ya, Bu? Ya, kita punya 2. Kalau kapasitas lagi betul-betul sangat ramainya, kita putar sekali 2. Kalau satu hari biasanya memproduksi berapa banyak bolu? Biasanya kita sampai 700-600 bolu per harinya. Per hari 700-600 bolu? Iya, karena kita untuk pesisir selatan. Berarti biasa sasarannya ke siapa aja, Bu? Atau yang beli siapa aja? Karena pesisir selatan ini negerinya itu panjang gitu kan, makanya kita memang buat strategis pemasaran kita tuh sampai ke daerah-daerah yang betul-betul bisa menjangkau buat yang doyan makan bolu lah. Kalau dibilang 600 sampai 700 per hari. Berarti Iya. proses produksinya dimulai dari jam berapa tuh? Jam 6 subuh sampai jam 5. Kadang sampai lembur kami sampai malam lagi. Makanya kita ada anggota yang 2 shift, yang shift pagi sama yang shift malam. Ini biasanya 2 mesin ini digunakan ya, Bu ya? Ya, dua mesin ini digunakan. Ini proses apa namanya nih, Bu? Ini lagi pengadukan telur sama gula. Nah, kita aduk telur, gula sampai kembang dulu. Habis itu kita kasih es-nya sedikit, baru kita masuk tepung, susu bubuk, baking powder sama susu. Kita itu aja bahannya, kita betul-betul yang press alami aja, nggak ada pakai bahan pengawet. Makanya bolu kita cuma tahannya 4 atau 5 hari aja. Kalau di sana ada lagi, Bu, tempatnya? Ya, itu ada pengadukan lagi. Tapi karena sekarang ini kita habis lebaran, kita aduk satu mesin aja. Berarti pas lebaran meningkat banget dong, Bu ya? Ya, kalau lebaran kemarin meningkat. Tapi waktu habis lebaran kita slow dulu, makanya ada varian yang pedas cireng untuk penambahan dia. Seperti ini ada telur, ada tepung. Ya, ada dulben. Ini apa nih, Bu? Ini SP namanya, SP. Buat kita menimbangnya. Ini pewarnanya, Bu? Ya, itu esen pandan, kita pakai pandan. Biasanya kita juga pakai pandan asli, tapi untuk sementara kita pakai juga ini pandan esen pandan. Jadi mungkin proses pembuatannya seperti kue pada umumnya ya, Bu? Ya, Ada pembeda nggak, Bu? enggak. Kalau bilin, bolu enak bilin ini, dia lebih cerita ke kayak bolu buatan mama-mama waktu lebaran. Nah, mama-mama buatan rumah. Jadi dia enggak tekstur yang soft lembut, banyak bahan. Enggak, kita betul-betul bahan yang sesederhana mungkin gitu. Setelah lihat produksinya kayak kita semakin ingin mencoba deh rasanya kue bilin ini, Bu. Ya, nanti kita tunggu hasil ini, dia langsung pesan, langsung press, langsung di topping. Ovennya di mana, Bu? Di sebelah. Proses pembuatan kue bolu ini dilakukan dengan tahap yang cukup sederhana, namun tetap memperhatikan kualitas. Pembuatan dimulai dari pencampuran bahan-bahan utama seperti tepung, telur, gula, dan mentega yang diaduk hingga menghasilkan adonan yang lembut. Setelah itu adonan ditambahkan varian rasa sesuai dengan jenis bolu yang akan diproduksi. Adonan kemudian dituangkan ke dalam loyang sebelum dimasukkan ke oven. Setelah proses pemanggangan selesai, kue bolu didinginkan dan dimasukkan ke dalam tempat penyajian. Dalam proses produksinya, usaha ini mampu menghasilkan sekitar 600 hingga 700 potong kue bolu setiap harinya. Varian rasa yang ditawarkan pun cukup beragam, mulai dari coklat, keju, tape, pisang, vanila hingga pandan. Dan harga dari bolu ini sendiri dijual kisaran Rp20.000, sementara bolu kukus dijual sekitar Rp10.000.
Seiring berkembangnya usaha, Bolu Enak Bilin juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat ini, usaha ini telah memberdayakan sekitar 7 orang karyawan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari luar daerah. Bahkan pada masa produksi tinggi seperti bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dapat meningkat hingga sekitar 20 orang. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM ini tidak hanya berperan sebagai kegiatan usaha, tetapi juga sebagai sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada bulan Ramadan lalu, Bolu Enak Bilin sempat menjadi salah satu penyedia makanan kering dalam program Makan Bergizi Gratis. Keterlibatan UMKM dalam program ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Dalam hal pemasaran, Bolu Enak Bilin memanfaatkan berbagai cara untuk menjangkau konsumennya. Selain dipasarkan secara langsung ke pasar-pasar di pesisir selatan, promosi produk juga dilakukan melalui media sosial khususnya Facebook, serta melalui promosi dari mulut ke mulut yang terbukti cukup efektif. Melalui cara tersebut, produk Bolu Enak Bilin semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong pertumbuhan UMKM sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat 12.815 pelaku UMKM di Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari 12.756 usaha mikro dan 59 usaha kecil. Melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta dukungan pemasaran, pemerintah daerah berharap UMKM lokal dapat terus berkembang dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Usaha Bolu Enak Bilin ini menjadi bukti bahwa usaha rumahan yang dimulai dari langkah kecil mampu berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Dengan semangat pelaku usaha dan dukungan dari pemerintah, UMKM di pesisir selatan diharapkan terus tumbuh, membuka lapangan pekerjaan, serta menjadi kekuatan penting dalam mendorong perekonomian daerah. Wow, akhirnya kue bolu yang dari oven sudah matang dan akan dikasih topping setelah ini. Kayaknya saya ingin mengasih topping yang coklat dan keju deh. Nah, itu dia pemirsa cerita dari kue bolu Enak Bilin yang tentunya inspiratif. Dari usaha kue rumahan bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga sebagai penyedia dan pendukung makanan bergizi gratis. Sampai di sini dulu cerita UMKM naik kelas hari ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif UMKM lainnya.